berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana Dewi Guno. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Saya bekerja di SMP Negeri 7 Pemalang dan sebagai guru BK. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas budaya lingkungan positif di sekolah. Budaya lingkungan positif itu sangat penting bagi sekolahan. Kenapa? Karena dengan adanya budaya lingkungan positif di dalam sekolahan itu akan bisa meningkatkan kompetensi yang ada di sekolahan itu sendiri. Budaya lingkungan positif itu menjadi tanggung jawab dari semua elemen yang ada di sekolah, baik dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Tentunya dalam kita menciptakan lingkungan budaya positif itu tidak terlepas dari yang namanya disiplin positif. Disiplin positif itu berbeda dengan disiplin, di mana disiplin itu adalah menegakkan aturan. Kalau disiplin positif adalah menegakkan aturan yang bertanggung jawab kepada peserta didik itu sendiri. Dalam kita memberikan disiplin positif, tentunya sebagai guru itu kita mempunyai 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan untuk memberikan disiplin positif kepada siswa, yaitu sebagai pemberi hukuman, yang kedua pemberi rasa bersalah, dan yang ketiga sebagai pengawas, dan pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai teman. 5 posisi kontrol itu bisa kita terapkan untuk menciptakan budaya positif kepada peserta didik. Ya. Dalam kita memberikan posisi kontrol, kita akan memberikan sebuah yang namanya hukuman, di mana hukuman ini terbagi menjadi 3. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu jelas adalah memberi efek jera, sedangkan konsekuensi adalah pemberian hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Sedangkan restitusi itu adalah lebih kepada perbaikan. Nah, tentunya kita sebagai guru akan lebih menekankan kepada restitusi. Kenapa? Karena seorang guru itu mempunyai tugas mendidik siswa, yaitu memperbaiki apa yang kurang tepat yang ada di siswa itu sendiri. Itu adalah peran pendidik. Nah, dalam kita menciptakan restitusi, kita perlu yang namanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu yaitu 1. Menstabilkan tindakan yang salah, yang kedua
mempunyai keyakinan, dan yang ketiga, nah, ini nanti akan kita bahas dalam video pembelajaran hari ini. Maka silakan menyaksikan sosialisasi lingkungan budaya positif yang saya akan sampaikan kepada guru di SMP Negeri 7 Pemalang. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Pramana Dwiguno. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Di sini saya juga mengajar bimbingan konseling di SMP Negeri 7 Pemalang. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif di SMP Negeri 7 Pemalang. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Monggo silakan berdiri semuanya. Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke. Pada kesempatan hari ini, di sini saya akan membahas tentang budaya positif. Tapi sebelum saya membahas tentang budaya positif, saya ingin mengajak kepada rekan-rekan semua, ya, yang dalam hal ini yang belum mengikuti CGP, saya ingin mengajak kepada kalian semua untuk bisa mengikuti program guru penggerak. Kenapa? Karena menurut saya program guru penggerak itu banyak manfaatnya untuk kita semua, apalagi kita yang masih muda. Dan bagi yang belum sertifikasi, itu juga ada manfaatnya. Ketika kita mengikuti guru penggerak, kita tidak usah mengikuti program PPG, ya, kita nggak perlu mengikuti PPG. Kita bisa langsung ikuti yang namanya UP, ujian ujian, oh saya kan lupa, ujian pengetahuan, ya benar ya, langsung ke UP. Jadi nggak usah ngikuti program profesi guru. Dan di sini juga kita diajarkan tentang
kemampuan manajerial kita, bagaimana kita mengatur teman-teman, bagaimana kita membuat komunitas belajar, bagaimana kita mengkondisikan kelas supaya kelas itu nyaman dan sebagainya. Intinya banyak manfaatnya. Tentunya di lain itu juga sebagai salah satu syarat untuk kita bisa naik ke kepala sekolah atau ke pengawas sekolah, bagi kalian yang menginginkan untuk ke arah sana. Tapi kalau tidak ada kepenginan, ya itu bisa, terserah kalian. Ya. Yang pertama adalah disiplin positif. Sebentar. Budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman, paksaan, praktek di dalamnya yang melibatkan komunikasi atau dalam kata lain penerapan disiplin yang humanis. Jadi di sini disiplin positif itu berbeda dengan disiplin pada umumnya, di mana kita mencoba membuat peraturan yang mana itu lebih ke humanis tanpa ada yang namanya hukuman. Ya, yang mana justru itu membuat anak atau peserta didik merasa kurang nyaman. Dalam penerapannya, disiplin positif mengajarkan tentang konsekuensi dan perilaku. Selain itu juga mengajarkan murid tentang bertanggung jawab, rasa hormat, berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi di sini materinya tentang budaya positif. Kita ingin sama-sama menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Salah satunya yaitu dengan menggunakan disiplin positif. Supaya apa? Supaya anak mempunyai kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu yang mana lebih bersifat ke humanis, bukan ke ancaman atau paksaan. Nah, menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitution, Restruction, School and Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin yang mereka telah melakukan, yang mereka sudah lakukan selama ini. Apakah kita sebagai guru itu telah melakukan disiplin di sekolah itu secara efektif? Sudah belum kira-kira? Menurut kalian? Belum ya kayaknya ya. Kita masih berpusat pada hukuman. Kita belum kepada tanggung jawab. Ya, kita lebih kepada penerapan disiplin, lebih kepada hukuman. Seperti contoh, anak terlambat. Anak terlambat diberi hukuman seperti mungkin lari ke lapangan atau membersihkan WC atau membersihkan ruang kelas ya. Tapi kita nggak pernah mencoba memberikan hukuman yang ada tanggung jawabnya. Ya. Terus ada memandirikan murid. Apakah hukuman itu sudah memandirikan murid? Disiplin itu? Yang ada biasanya malah tambah-tambah banyak. Ya enggak? Ya. Ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang disiplin positif, kita mulai ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nilai kebajikan pada institusi atau organisasi dapat berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang mulia, yaitu nilai-nilai kebajikan harus menjadi landasan perilaku. Nilai kebajikan tersebut dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain-lain. Ya, jadi kita memberikan disiplin kepada anak juga harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Seperti tadi ada kasih sayang, ya. Kita memberikan hukuman atau disiplin harus ada rasa kasih sayang. Ya. Ada komitmen juga, ya, yang mempunyai dampak anak menjadi rajin, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia
Ya, lanjut lagi. Nilai-nilai kebajikan ya dari 6 institusi yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinakaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan keenam itu kreatif. Nah, menurut Ibu Primary Years, sikap murid itu ada yang namanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, mempunyai keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ya, ini adalah nilai-nilai yang ada pada murid menurut IBO, Primary Years Program. Nah, ada 9 pilar karakter Indonesia. Yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Percaya diri, selanjutnya percaya diri, kreatif dan bekerja keras. Selanjutnya kepemimpinan dan keadilan, dan selanjutnya baik serta rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini 9 pilar karakter yang ada pada masyarakat Indonesia kita. Nah, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, keterampilan hidup ada di sini ada 3 ya, lifelong goal. Keterampilan hidup, petunjuk hidup. Nah, keterampilan hidup itu biasanya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kalau petunjuk hidup lebih kepada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, keorganisasian, kesabaran, keteguhan, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecah masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, ya ini bisa dibaca, nggak usah dijelaskan karena banyak juga ya. Nah, kesimpulannya, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan, sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif, sesuai dengan standar kompetensi pengolahan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini tujuan dari disiplin positif itu agar terbentuk murid-murid yang mempunyai karakter, ya, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai seorang pendidik. Karena seorang pendidik itu kita tidak cuma mengajarkan materi pembelajaran saja, tapi kita juga mendidik perilaku murid itu sendiri, ya. Karena keberhasilan dari pendidikan adalah terbentuknya karakter pribadi peserta didik yang baik. Nah, 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru dalam menangani siswa, kita memiliki kontrol kepada siswa. Dalam hal ini ada 5 posisi kontrol yang bisa guru gunakan untuk melakukan disiplin positif kepada siswa. Yang pertama adalah posisi kontrol menghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Berikut saya akan paparkan satu persatu posisi kontrol tersebut. Menghukum. Guru sebagai kontrol penghukum adalah guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Fisik itu berupa perlakuan kepada anak, verbal merupakan hukuman menggunakan kata dan bahasa yang dilakukan kepada peserta didik itu sendiri. Guru yang menjalankan posisi menghukum biasanya mengatakan bahwasanya
Sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan kepada murid-muridnya. Ya, jadi di sini posisi menghukum itu lebih kepada menekan kepada peserta didik supaya patuh pada aturan-aturan yang ada di sekolah. Contohnya seperti ini. Patuhi aturan saya ya. Ada kata-kata penegas. Kamu tahu nggak aturan yang ada di sekolah ini? Kamu melanggar aturan yang ada di sekolah ini, maka kamu harus dihukum. Hukumannya lebih kepada tindakan fisik. Misalnya, silakan lari mengitari lapangan. Tahu? Silakan bersih-bersih toilet dan silakan bersih-bersih halaman. Itu posisi kontrol sebagai penghukum. Ini mempunyai dampak. Dampaknya apa? Kita bisa lihat di sini. Dengan adanya hukuman, maka siswa akan merasa dendam kepada gurunya. Tentunya akan menjadi pemberontak. Biasanya orang yang dihukum itu cenderung akan menyalahkan orang lain dan menganggap dirinya itu tidak bersalah. Bagi kebanyakan siswa yang mempunyai mental tidak pemberani, maka akan mengalami degradasi mental. Karena apa? Mendapat tekanan-tekanan oleh hukuman itu sendiri. Ya. Dan bisa melunturkan kepercayaan peserta didik. Nah, selanjutnya posisi kontrol yaitu membuat merasa bersalah. Di posisi ini guru lebih menekankan penggunaan verbal. Karena apa? Di sini tata bahasa guru yang akan lebih digunakan. Ya. Biar apa? Biar kata-kata tersebut masuk ke dalam hati peserta didik itu sendiri. Biar peserta didik itu sendiri merasa bersalah atas tindakannya. Contohnya, saya nggak merasa kamu melakukan ini. Ibu sangat kecewa sekali pada kamu. Kamu tidak mendengarkan kata ibu. Gara-gara kamu tidak mendengarkan kata-kata ibu, ibu jadi dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Dengan adanya kata-kata seperti itu, maka siswa akan merasa bersalah karena dengan perilakunya membuat orang lain menjadi dihukum karenanya. Nah, dalam membuat merasa bersalah juga ada efeknya, dampaknya yang dialami oleh peserta didik. Apa itu? Murid akan merasa bersalah. Karena apa? Dengan perilakunya itu, guru itu seakan-akan disalahkan oleh orang lain akibat perbuatannya. Nah, karena mentalnya yang kena, biasanya dia akan merasa gagal sebagai seorang siswa. Ya. Dengan perasaan yang tertekan seperti itu biasanya apa? Amarahnya yang akan meletus-letus, ya, seperti menangis, ya, menyalahkan diri sendiri, ya, dan sebagainya. Yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini dia tidak akan menyakiti muridnya, ya. Namun akan tetap berusaha mengontrol muridnya melalui persuasi. Di sini guru memposisikan dirinya sebagai teman peserta didik dengan menggunakan bahasa-bahasa verbal yang biasa digunakan antar seorang teman. Contohnya, ayolah bantu bapak, ya. Ayo kita sama-sama membereskan tempat ini biar tempat ini bersih dan sebagainya. Lebih menggunakan kata-kata persuasif biar siswa itu merasa nyaman pada saat guru itu melakukan kontrol kepada muridnya itu sendiri. Apakah ada dampaknya? Tentu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dapat menjalin hubungan yang baik dengan muridnya. Guru dan murid akan menjadi hubungan yang sangat baik.
Tapi efeknya apa? Guru menjadi ketergantungan dengan murid. Ya, apabila gurunya nggak bertindak, maka siswanya nggak mau bertindak. Ini efek negatifnya. Nah, yang terakhir, karena guru biasanya memberikan bantuan kepada siswa, maka ketika guru itu tidak memberikan bantuan kepada siswa, maka apa yang terjadi? Siswa merasa kecewa kepada gurunya itu sendiri. Posisi yang selanjutnya, pemantau. Dalam posisi ini, pemantau itu mengawasi, guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid-murid yang diawasi. Nah, berdasarkan apa? Peraturan-peraturan dan konsekuensi-konsekuensinya. Contohnya, ada siswa nih yang datang terlambat sekolah. Ya. Guru dalam posisi kontrol atau pemantau akan menanyakan, "Kenapa kamu datang terlambat?" "Saya lihat kamu sudah terlambat sudah lebih dari 3 kali. Maka ketika nanti kamu terlambat lagi, maka ibu orang tua kamu akan Papa panggil." Ini adalah posisi pemantau. Maka dari itu, dalam posisi pemantau ini, guru harus mempunyai administrasi yang jelas, data-data yang jelas kepada siswa yang bermasalah itu. Karena apa? Data-data itu akan menguatkan kepada siswa tersebut yang meyakinkan siswa itu merasa bersalah. Apakah ada dampaknya? Pasti ada dampaknya. Ya. Biasanya guru yang menggunakan pemantau ini, murid akan lebih memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Seperti tadi, waduh, kalau misalnya nih saya terlambat lagi, maka orang tua saya akan dipanggil. Bahaya ini tah. Maka apa? Konsekuensi yang diambil, saya tidak akan berangkat terlambat lagi. Tuh. Seperti itu. Yang terakhir adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer ini, guru sebagai pembuat suatu kebijakan kepada murid-muridnya. Ya, jadi di sini guru dan murid bersama-sama membuat suatu aturan kelas yang disepakati bersama. Ya, di mana aturan-aturan itu akan menjadi sebuah aturan yang mengikat kepada peserta didiknya. Ya, karena apa? Sudah disepakati bersama. Nah, sudah diyakini oleh bersama. Maka biasanya guru dalam posisi manajer ini akan membuat sebuah peraturan di mana kelas-kelas itu menyetujui dan akan ditekankan dengan apakah kalian juga meyakini hal itu? Apakah kalian juga sepakat dengan hal ini yang kita sudah buat? Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, maka itu akan menjadi peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, pada posisi control manager itu, apakah ada dampaknya? Pasti, tentunya ada dampaknya. Apa itu? Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Karena apa? Di situ ada sebuah kesepakatan antara guru dan murid. Itu akan menjadikan kemandirian bagi mereka. Karena kesepakatan itu dibuat oleh mereka semua, maka akan muncul kemerdekaan. Murid akan merasa merdeka dengan adanya kesempatan untuk memberikan sebuah aturan di dalam kelas. Tentunya dengan mereka membuat aturan sendiri, mereka menyepakati sendiri, maka apa yang terjadi? Siswa lebih bertanggung jawab atas aturan-aturan dan keyakinan-keyakinan yang mereka buat. Seperti itu. Fungsinya apa sih untuk posisi kontrol? Ya, dalam rangka melakukan yang namanya restitusi. Ya, atau perbaikan. Perbaikan untuk apa? Untuk peserta didik. Ya, maka dalam kita melakukan restitusi ada yang dinamakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa tanpa menghakimi, melainkan dengan cara memberikan kesempatan kepada peserta didik
secara bebas untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi yang memperbaiki kesalahan itu bukan gurunya, tapi lebih kepada peserta didiknya. Ya. Nah, pada restitusi ini seorang guru berperan hanya sebagai seorang pembimbing dan membimbing siswa dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengungkapkan kesalahan dari peserta didik itu sendiri, sampai peserta didik itu menyadari kesalahannya dan mengetahui cara memperbaikinya. Itu yang namanya restitusi. Lalu bagaimana sih cara menerapkannya? Dalam kita menerapkan restitusi, ada 3 hal yang penting dalam kita lakukan. Seperti tadi contohnya, segitiga restitusi. Menurut Gosen, dalam kita menerapkan restitusi ada 3 komponen penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbeh. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan atau seek the belief. Apa itu? Kita bahas bersama-sama di sini. Menstabilkan emosi atau stabilizer the identify. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika ada anak bersalah, ya, melakukan sebuah kesalahan, seorang guru tidak sepantasnya menyatakan bahwasanya dia itu bersalah. Ya, tapi kita mencoba mindset kita dirubah bahwasanya yang namanya siswa itu tidak ada yang salah. Hanya saja ada latar belakang yang mendasari siswa itu melakukan kesalahan. Maka di sini kita menstabilkan identitasnya dulu. Misalnya ini, ada anak berkelahi dengan temannya karena diejek sama bapaknya, diejek nama bapaknya di situ. Maka guru itu tidak bisa menyalahkan siswanya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu kenapa berkelahi? Saya tidak terima, Bu, Pak, karena dia mengejek ayah saya. Kita stabilkan identitasnya dulu. Ya, kamu benar karena kamu mengangkat harkat derajat orang tua. Kamu tidak mau orang tua kamu dilecehkan. Benar tidak? Ya, Pak, benar. Tapi cara kamu salah dalam membela nama baik orang tua kamu. Itu namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar itu, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol ini, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seperti tadi yang saya bilang, bahwasanya siswa yang bermasalah itu pasti ada sesuatu yang melatar belakangnya. Nah, ini fungsi guru di sini adalah mencari tahu apa sih yang menjadi latar belakang kenapa siswa tersebut itu bermasalah. Ya, tentunya tidak akan mudah dalam kita mencari tahu alasannya. Biasanya anak itu mempunyai alasan-alasan atau alibi-alibi sendiri untuk menutupi apa masalah utama dari perbuatan siswa itu sendiri. Maka di sini perlu apa? Kesabaran seorang pendidik. Ya. Maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memfasilitasi tindakan yang salah. Seperti tadi kasus yang berkelahi dengan temannya karena orang tuanya diejek. Kita kasih pertanyaan, kenapa sih kamu melakukan itu? Pasti kamu mempunyai sebuah alasan kenapa kamu melakukan perbuatan itu. Padahal seharusnya kamu tidak usah melakukan perbuatan itu untuk bisa membela orang tua kamu. Kamu bisa kok melakukan berbagai cara yang tanpa harus kamu menjadi tersangka atau pelaku
permasalahan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Nah, ini ya. Oke. Ini validasi tindakan yang salah. Jadi tindakan yang salah kita kasih tahu ke anak, dan kita cari cara biar anak itu tidak melakukan perbuatan yang salah itu, tapi bisa menggunakan cara-cara lain untuk bisa menstabilkan tindakannya itu tanpa harus mengorbankan dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinannya. Ya, seperti tadi, setelah kita tadi pada posisi control manager itu, kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, kita kembalikan lagi kepada siswa itu sendiri. Ya, ayo, kemarin kita sudah membuat suatu keyakinan di kelas kamu. Apa itu? Yang berkaitan dengan perkelahian kamu atau perilaku kamu ini. Kamu di situ menyepakati bahwasanya menjadi siswa yang baik. Benar tidak? Kamu mengungkapkan itu enggak? Kamu menyetujui hal itu enggak? Kalau memang kamu menyetujui hal itu, maka kira-kira perbuatan kamu ini benar atau salah? Sesuai keyakinan kamu atau bukan? Tentu anak itu akan menjawab, iya, itu bukan keyakinan saya. Maka apa yang harus dilakukan? Ya, setelah kita menanyakan keyakinannya, maka kita pertentangkan. Ya, kira-kira kalau kamu sudah melakukan ini, maka kamu harus bagaimana supaya kamu bisa sesuai dengan keyakinan kelas kamu atau keyakinan yang kamu miliki menjadi siswa yang baik itu. Tentu siswa itu akan berpikir tuh, gimana ya caranya. Nah, ini yang dinamakan restitusi. Penyelesaian permasalahan yang diambil dari peserta didik itu sendiri, bukan dari gurunya. Ya, ini yang dinamakan restitusi. Jadi dalam kita melakukan restitusi siswa bermasalah, ya, kita tidak bisa menganggap siswa itu bermasalah, tapi kita ubah mindset kita bahwasanya semua yang dilakukan atau semua permasalahan yang dihadapi oleh siswa pasti mempunyai latar belakang yang mendahuluinya. Ya, tentunya kita harus sabar dalam menggali informasi-informasi itu, dan setelah kita mengetahuinya, kita stabilkan emosinya, dan kita validasikan perilaku yang salah itu, bahwasanya itu perilaku yang salah. Karena apa? Tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kalian buat atau yang kalian yakini. Sampai di sini paham tidak? Harapannya dengan adanya guru mengetahui tentang restitusi ini, guru akan lebih baik dalam menangani permasalahan siswa. Yang sebelumnya ada siswa bermasalah pasti dilarikan ke BK. Siswa bermasalah larikan ke BK. Padahal seorang guru itu mempunyai tugas selain mengajar juga mendidik. Maka sebisa mungkin guru itu harus tahu cara dalam menangani siswa bermasalah itu sendiri. Nah, ini di sini belum saya jelaskan tentang kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan akan kasih sayang, ya benar ya. Terus kebutuhan akan saling mengerti, yang merdeka, ya. Terus aktualisasi diri. Terus ada kebutuhan akan apa ya? Kalau nggak salah itu apa? Dihargai, ya, dihargai. Jadi ada 5 kebutuhan dasar yang harus yang bisa dipenuhi oleh manusia itu sendiri. The seven essential virtual building intelligence. Nah, ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini yang biasanya kita melupakan. Kita lupakan di sini adalah kita membuat keyakinan kelas. Nah, ternyata kita sebagai seorang guru itu perlu yang membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan yang kita pahami dalam kelas itu masing-masing. Budaya positif adalah nilai-nilai. Ya. Mengapa keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda atau motor?
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan? Nah, ini ada pertanyaan. Coba, menurut kalian, kenapa sih ada peraturan menggunakan helm pada saat kita naik kendaraan bermotor? Coba, ada yang bisa jawab enggak? Ya, Pak Badrus. Supaya ketika terjadi sesuatu kepala kita aman, Pak. Ya, supaya kalau misalnya terjadi sesuatu kepala kita aman. Ya, karena memang organ terpenting yang ada di manusia itu ya ada di kepala. Nah. Tapi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai? Tapi kalau kita tidak menggunakan helm, sebenarnya kita boleh apa enggak? Tidak boleh. Memang aturannya nggak boleh, tapi kalau sebenarnya kita kan boleh, ya kan? Tapi karena aturannya harus memakai helm dan kita meyakini kalau pakai helm itu lebih aman, maka kita menggunakan helm. Padahal kalau kita naik motor itu kita nggak pakai helm sebenarnya nggak apa-apa. Tapi karena kita meyakini kalau kita memakai helm, ya, maka akan ada perlindungan dalam diri kita, maka kita menggunakan helm. Nah, mengapa ada peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba, ada yang bisa menjawab? Sama kan, untuk melindungi diri kita sendiri. Padahal kalau kita nggak pakai masker atau mencuci tangan sebenarnya nggak apa-apa. Tapi karena kita meyakini kalau kita menggunakan masker dan cuci tangan akan lebih sehat dari sebelumnya, nah itu maka kita melakukan itu. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara atau apapun. Ya. Karena keyakinan merupakan nilai kebajikan prinsip universal yang disepakati bersama. Jadi nggak ada aturan ya yang mengharuskan kita mencuci tangan. Tapi karena demi kesehatan ya, sebelum makan kita melakukan cuci tangan. Itu adalah keyakinan yang kita patuhi bersama-sama tanpa ada aturan yang baku. Nah, ini yang akan kita terapkan di kelas. Kita coba membuat keyakinan-keyakinan kelas yang ada di kelas itu sendiri. Ya. Misalnya kita dalam masuk kelas ya, kita sebelumnya membuat keyakinan kelas. Ayo kita sama-sama menyepakati membuat keyakinan kelas. Contohnya apa? Setiap kita masuk kelas ya, kelas bersih. Ya. Apalagi coba, nah kita lemparkan ke teman-teman, ke anak-anaknya kalian, ke anak-anak kita, ya. Terus apalagi coba, itu Pak, kalau lagi belajar jangan berisik. Nah, tulis di sini, jangan berisik. Apalagi nggak boleh membawa handphone Pak, tidak boleh membawa handphone. Terus tulis sampai disepakati bersama menjadi sebuah keyakinan yang kita yakini bersama-sama. Jadi suatu saat kalau misalnya ada siswa yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai keyakinan kelas itu, kita bisa kembalikan lagi. Itu namanya restitusi. Ya, ingat nggak peraturan kelas yang dibuat kita, keyakinan kelas yang dibuat kita? Ya, nggak boleh keluar dari kelas pada saat jam pelajaran. Kan kamu nulis di sini dan kita sudah sepakati bersama-sama. Nah, tahapan dalam menciptakan program kebajikan. Ya. Tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan menjadi perhatian utama di sekolah. Seperti tadi, kita lemparkan kepada kelas ya, kita membuat keyakinan kelas masing-masing biar kita disepakati bersama-sama. Oke. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas yang harus kita cermati adalah satu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi peraturan keyakinan kelas itu yang belum ada di peraturan secara tertulis. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal seperti tadi, dilarang makan sambil belajar, tidak berisik, nah dan sebagainya. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hal-hal yang positif ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat.
Ya, jangan terlalu banyak seperti aturan, apalagi undang-undang dasar ya, itu ya banyak itu. Ya, apalagi keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan semua warga sekolah hendak berkontribusi dalam membuatnya. Oke. Prosedur pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, nggak usah ya, lanjut saja. Hampir sama, intinya adalah dalam kita membuat keyakinan kelas, tujuannya adalah membuat kesepakatan di kelas itu yang bisa menjadikan itu menjadi keyakinan kita untuk menjadi lebih baik. Jadi ketika siswa ada yang melanggar aturan itu, kita kembalikan lagi kepada keyakinan kelasnya. Ya, ayo, kemarin kalian kita sudah sepakati. Tadi ketika Bapak masuk, semua siswa sudah ada di kelas. Kenapa ini belum ada? Kenapa kamu terlambat ke kantin? Kenapa kamu datang masuk terlambat? Kamu berarti tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, menyusun keyakinan kelas. Ya, setelah saya menjelaskan tadi mengenai keyakinan kelas, ya, maka menghasilkan sebuah kesimpulan atau hasil. Dalam kita menyusun keyakinan kelas, kita harus melakukan satu brainstorming tentang apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kita nanti dalam masuk kelas, dalam membuat sebuah keyakinan kelas, kita membuat apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Harapannya apa? Dengan mengetahui itu, maka dia akan mencoba melakukan apa yang tidak harus dilakukan oleh peserta didik itu sendiri. Karena dia tahu tuh, dan dia akan berusaha melakukan apa yang harus dia lakukan sesuai dengan keyakinan kelasnya yang sudah disepakati secara bersama-sama. Nah, setelah semua peserta didik itu memajukan sebuah pernyataan mengenai keyakinan-keyakinannya di dalam kelas, tentu kita harus mencatatnya. Ya, kita harus mencatatnya, semua masukan-masukan dari peserta didik itu dicatat di papan tulis, ya, untuk memvalidasikan pernyataan-pernyataan yang peserta didik itu sampaikan. Dan setelah divalidasikan, itu akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Karena kalau kita tulis di papan, semua siswa di sini akan membaca. Ya. Nah, setelah membaca, setelah dimasukkan semua masukan dari peserta didik, langkah selanjutnya adalah merumuskan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan. Contohnya nih, Pak, nggak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas itu merupakan pernyataan dari siswa. Tapi itu belum masuk menjadi nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikannya? Contohnya, tidak boleh makan di dalam kelas. Nilai kebajikannya berarti menjaga kebersihan kelas. Lebih universal. Ya, saya ulangi lagi. Bahwasanya menjaga kebersihan kelas itu lebih universal dibandingkan hanya makan di dalam kelas. Tapi kita tetap menghargai pendapat peserta didik itu dan kita tulis dan kita turunkan lagi menjadi nilai kebajikan yang diyakini oleh semua peserta didik. Ya, setelah semua nilai kebajikan itu didapat di dalam kelas, maka yang terakhir adalah menyusun keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Ya, biar disepakati oleh semuanya, tidak hanya beberapa siswa. Karena ini merupakan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka apa? Semua peserta didik wajib untuk menyetujuinya. Contoh keyakinan kelas, saling menghormati dan menghargai.
Ya, misal di kelas itu ada yang non muslim, ada yang muslim, ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari non Jawa, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, itu diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai. Yang kedua contohnya bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu seperti apa? Piket kelas, ketua kelas, sekretaris, bendahara dan sebagainya. Ya, terutama piket. Ya, biasanya piket ini yang menjadi masalah di kelas karena biasanya laki-laki itu nggak mau piket dibandingkan dengan perempuan. Maka kita kembalikan kepada keyakinan kelasnya masing-masing. Apabila ada siswa laki-laki yang tidak mau mengerjakan piket, kita kembalikan, ayo, kemarin keyakinan kelas kita itu apa? Menjaga kebersihan kelas. Kita harus menjaga kehadiran, hadir tepat waktu, dan yang lainnya bisa kalian buat macam-macam. Nah, kesimpulannya adalah menciptakan budaya positif tidak dapat dilakukan secara sendirian, hanya dalam satu kelas saja, tapi dulu perlu dukungan dari semua warga sekolah, karena dengan dukungan kolaborasi dari semua warga sekolah, budaya positif ini dapat tercipta dengan baik. Nah, terima kasih. Nah, jadi gini, materi hari ini lebih menekankan pada bagaimana sih kita menciptakan budaya lingkungan yang positif di lingkungan sekolahan kita. Karena apa? Dengan adanya budaya positif itu, ya, itu bisa membantu kita dan peserta didik kita menjadi lebih baik ke depannya. Dan di sini tadi kita membahas tentang segitiga restitusi. Ya, kita kembalikan lagi. Nah, di segitiga restitusi kita belajar tentang bagaimana sih cara kita dalam menangani peserta didik. Kita ubah mindset kita, ya. Kita jangan selalu beranggapan siswa itu bermasalah, siswa itu nakal, siswa itu ndablek, susah diatur. Sebenarnya apa yang dibuat mereka, apa yang dilakukan mereka, itu mereka punya yang namanya alasan. Nah, di segitiga restitusi kita di sini belajar tentang bagaimana sih menstabilkan diri peserta didik itu, yang dulu yang dia merasa bersalah, biar dia merasa dihargai. Misalnya nih, anak bolos lompat pagar, itu kan perbuatan salah kan, tapi kita jangan menghakimi dia itu adalah perbuatan salah. Kita tanyakan dulu, kenapa kamu lompat pagar? Kan ada pintu. Kenapa harus pintu? Pak, nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Ya kan karena saya mau bolos, Pak, masih lewat pintu depan. Kan seperti itu. Nah, kira-kira dengan kamu membolos itu, apa yang kamu dapat? Banyak positifnya atau negatifnya? Dengan kamu bolos, kamu mau ngapain di sekolah? Mau main dengan teman-temannya? Teman-teman kamu berarti membolos juga. Kira-kira kalau kamu berada di lingkungan seperti itu membawa dampak yang baik untuk kamu atau tidak? Ya, enggak sih, Pak. Kamu mempunyai cita-cita apa enggak? Punya, Pak. Apa itu cita-citanya? Dengan kamu mempunyai cita-cita seperti itu, dengan perilaku kamu yang demikian, kira-kira sejalan nggak dengan cita-cita kamu? Cita-cita itu di masa depan. Perbuatan kamu adalah masa sekarang. Dan masa sekarang ini akan mengarahkan kamu ke masa depan yang kamu inginkan. Nah, pertanyaannya, perbuatan kamu hari ini itu selaras nggak dengan masa depan kamu? Ini yang harus kita ubah mindset kita. Kita harus bisa mencoba jangan memberikan hukuman, tapi lebih kepada memberikan disiplin positif. Nah, contoh lagi, kalau anak tidak pernah mengerjakan PR, anak disuruh berdiri di depan kelas, menurut Bapak Ibu itu adalah perbuatan yang baik atau tidak? Itu malah justru membuat siswa menjadi tambah marah atau tambah pintar? Tambah marah kan? Karena apa? Dia tidak mengerjakan PR, dihukum. Nggak ada sisi tanggung jawabnya di situ. Kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, maka berilah dia penugasan yang membuat dia bertanggung jawab atas tugasnya itu.
Ya, misalnya contoh, kalau anak tidak mengerjakan PR, cobalah dibawa ke perpustakaan, ya, diberi waktu setengah jam untuk mengerjakan dengan fasilitas yang ada. Nanti setengah jam ibu kesini lagi, saya pengen lihat tugasnya, sebisa mungkin kamu mengerjakan tugasnya. Ya, itu adalah tanggung jawab. Nah, itu seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk pembelajaran materi hari ini mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Harapannya dengan adanya materi ini kita sama-sama bisa belajar, kita sama-sama bisa menambah wawasan kita dalam membantu peserta didik kita mencapai perkembangan yang maksimal. 39 menit ya, sana 10 menit ya, enggak apa-apa. Ya, lanjut ya Mas Ine. Coba sebelum saya tutup, saya pengen barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya yang bisa kita diskusikan di sini. Coba mengenai tentang lingkungan budaya positif. Ada yang ingin ditanyakan enggak kira-kira? Ada? Nah, coba Bu Istanti coba. Ini bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Bagaimana cara menerapkan disiplin positif? Iya, tentunya gini. Kita dalam menerapkan budaya disiplin positif, kita tidak mungkin sendirian. Ya, kita butuh yang namanya kolaborasi. Ya. Kolaborasi dari siapa? Tentunya yang pertama adalah kepala sekolah, ya, selaku pemangku kebijakan. Ya, kita juga bekerja sama dengan kesiswaan, ya, selaku kepanjangan tangan dari kepala sekolah yang mengurusi tentang kesiswaan, dan wali kelas, PK, guru dan murid. Intinya semua elemen di sekolah ini kita harus saling bekerja sama. Ya, tentunya semua tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada niat. Ya, yang terutama adalah niat kita. Niat untuk bisa merubah diri kita sendiri. Ya. Contoh, percuma kita mempunyai visi yang bagus, ya, visi yang hebat, kalau kita tidak berusaha bergerak dari diri kita sendiri. Kita mau saya pengen siswa SMP 7 itu bisa mempunyai prestasi yang hebat-hebat. Ini banyak sekali. Pasti kita semua guru pengen ke situ. Tapi kalau hanya keinginan saja tanpa kita ada niatan untuk bergerak, tentu harapan itu nggak akan bisa berjalan. Ya kan? Tentunya tidak akan bisa berjalan. Maka dari itu ayolah kita sama-sama menjadikan SMP Negeri 7 ini supaya berada pada lingkungan lingkungan budaya yang positif. Ya, itu mungkin seperti itu Mbak Bu Istanti. Ada yang lain? Ya, cukup paham semua ya? Paham? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan hari ini. Semoga tadi yang sudah jelaskan bisa ada kebermanfaatan bagi kita semua dalam kegiatan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.